Oke, ini sudah ada. Dan seperti biasanya kalau dokter yang ini dia Zoom biasanya kalau nggak di sawah, di hutan atau taman ya, belakangnya kita lihat. Jadi selamat sore Dokter Trevino. Pasti teman-teman udah pada kenal dong. Dok, itu nggak beneran di hutan kan, Dok? Enggak di hutan. Oke, jadi mungkin boleh Dok, tadi kan udah perkenalan singkat dari saya, mungkin Dokter Trevino boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Mas Angga, saya minta yang satu ya, apa yang satu lagi juga unmute. Yang ini. Oke. Bisa ya? Oke. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga ya, dan saya appreciate Bapak Ibu karena dalam hari Sabtu gini ya, mestinya orang mungkin pada santai-santai, tapi Bapak Ibu tetap datang menghadiri acara pengenalan produk kita. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Angga, nama saya Trevino Pakasi dan pekerjaan sehari-hari saya adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang saya dalami adalah ilmu kedokteran keluarga. Jadi kalau kami ini kedokteran keluarga ini kami menjunjung pelayanan yang holistik. Pelayanan holistik ini artinya pasien itu bukan cuma dilihat fisiknya aja, tapi kami juga yakin bahwa pikiran, psikologis, spiritual itu semua membantu untuk seorang itu bisa sehat atau sakit. Yang sakit pun supaya bisa baik ya. Dan apa yang menjadi belief ya, keyakinan dari si pasien itu kami hargai apapun sebenarnya. Nah, di dalam konteks saya sebagai seorang dokter keluarga, termasuk menghargai apa yang dipercayai pasien, tapi juga bukan cuma dipercayai aja, tapi yang betul-betul juga punya sesuatu ya, seperti misalnya complementary medicine. Complementary medicine itu karena dunia barat tuh merasa superior, dianggapnya dari timur itu bukan sesuatu, tapi sekarang sudah mulai mix ya. Kedokteran timur sudah mulai masuk dan disebut dengan integrated medicine. Termasuk apa yang Bapak Ibu sekarang dalami, ya penggunaan SOP, SOP Subarasi dan eksekusi itu adalah bagian yang dulu disebut komplement, ya tambahan. Tapi sekarang kita lebih mengarah ke integratif medicine. Jadi kita saling bekerja sama antara apa-apa yang sudah diketahui dunia barat dengan penelitiannya, tapi juga oleh dunia timur dengan pengalamannya. Kebanyakan karena pengalaman ya, minum jamu, minum ini, minum itu tuh, atau dipijat, itu adalah pengalaman. Mungkin penelitiannya nggak banyak. Nah, itu kami ya, itu saya dengan kedokteran keluarga, dan pada saat ini saya diminta untuk memberikan sharing tentang comorbid. Saya bisa share screen ya, masa nggak ya? Oke, jadi hari ini kita sama-sama mau dengerin sharing tentang comorbid dari Dokter Trevino ya. Jadi buat teman-teman, ini menurut saya ini bagus banget karena sekarang kebetulan emang ya lagi naik lagi ya. Jadi COVID itu banyak banget. Saya juga lewatin kayak tempat swab, tempat antigen segala macam gitu penuh banget sih, ngantri lagi jadi kayak zaman dulu. Jadi ini mungkin bisa jadi pengetahuan juga buat teman-teman ya. Oke, silakan ya dok, kalau mau dimulai boleh langsung. Terima kasih dok. Oke, soal saya cukup jelas ya. Jelas dok, jelas, aman. Oke. Jadi topik untuk siang hari ini tentang comorbid dan bahayanya di era pandemi COVID-19. Jadi pasti kita udah sering dengar ya bahwa COVID-nya mau naik lagi nih, Februari mau naik lagi. Dan bukan mau ya, kalau kita lihat lagi grafiknya emang sudah mulai naik ya. Kalau Bapak Ibu iseng lihat BNPB, laporan dari Satgas COVID-19 memang naik.
Ya, dan isu bahwa ada Omicron itu virus yang lebih varian dari SARS-CoV-2 ya, virus penyebab COVID-19 yang lebih mudah menular lagi ya karena menyebarnya lebih cepat lagi. Itu isunya mulai merebak ya, makin banyak. Lalu tentu kita pasti ingat ya ketika dulu ada yang varian Delta, banyak banget kita menerima berita ada yang meninggal ya. Komorbid itu adalah dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kenapa orang meninggal. Pasti masih ingat ya, Juni kemarin ya, tahun lalu tuh kan nggak tahu-tahu dikit-dikit meninggal, berita duka cita, meninggal. Dan kayaknya berasanya tuh bahwa makin lama makin dekat dengan kita. Ya, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu. Atau kalau ada teman yang lain juga bilang, dikit-dikit kuing, ambulans lewat, ambulans lewat. Sampai orang bahkan diterima di UGD sampai di luar tenda dan sebagainya. Dan ini memang mengerikan ya, karena susah orang ya. Kita lihat beritanya di India dan sebagainya, sampai sekarang akhirnya kita juga mengalaminya, kemudian kita sudah reda dengan vaksinasi, sekarang mau naik lagi. Ya. Nah mungkin kita sedikit banyak kita bertukar pikiran juga nanti di akhir dari pertemuan kita ini ya. Sekarang saya sampaikan dulu tentang situasi COVID-19, kemudian beberapa komorbid penting, lalu tetap kepada produk. Bagaimana SOP Subarashi dan Utsukushi bisa menolong kita. Ya, kita mulai dengan situasi COVID-19 ya. Nah, ini adalah yang baru saja saya screenshot tadi pagi ya. Jadi kalau Anda lihat di sini peta negara kita, nah di sini DKI Jakarta memang kasusnya paling banyak ya, dots-nya sudah gede ya. Dot warna merah nih, ya gede sekali menunjukkan kasusnya banyak. Kenapa sih habis itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Udah pasti ya jawabannya satu, penduduknya paling banyak. Jadi kalau penduduknya paling banyak, paling banyak juga yang sakit. Ya, sehingga gambar dot merahnya ini bukan dot lagi, udah lingkaran ya. Jadi karena penduduk kita di Pulau Jawa ini paling banyak. Sehingga kalau ada yang sakit dan menular ya tentu saja otomatis angka yang sakitnya paling banyak di provinsi-provinsi ini ya. Tapi ada pemikiran-pemikiran lain, kenapa juga di provinsi ini? Ada yang berpikir polusinya banyak ya. Ada berpikir lebih mudah menular. Kenapa lebih mudah menular ya? Kan lihat aja ya. Apalagi kalau datang ke daerah-daerah kumuh di kota Jakarta. Padat ya. Jadi itu semua berkaitan dengan mudahnya penularan. Nah ini sekarang gambaran setahun ya. Setahun ini dari tahun 2021 Januari ya. Sekarang kita Januari 2022. Nih Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada peningkatan nih ya sebelum habis Natal tahun baru, kemudian agak menurun lagi menjelang Paskah. Nah itu ada peningkatan. Ya. Tapi waktu itu dicegah dengan cara nggak ada mobilitas. Ya, mobilitas dikurangi waktu Natal tahun baru. Tetap ada yang pergi. Ya. Waktu Lebaran juga dicegah. Tapi orang perginya sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran. Sehingga kemudian lihat, waduh, naiknya benar-benar tinggi sekali di bulan Juli Agustus ya. Dan itu kita sampai ngeri ngelihatnya karena banyak sekali yang meninggal dan sebagainya ya, dan makin kenal. Saya juga kebetulan satgas di gereja ya. 1 minggu itu 1 hari 1 meninggal. Dari 1 hari 1 meninggal itu 4 COVID, yang 3 nggak jelas. Bisa jadi bisa iya, biasa enggak. Jadi itu banyak sekali meninggal. Setelah itu meredak dan sangat ditolong oleh vaksinasi. Tapi kemudian Januari naik lagi ya. Ini ada kaitan juga dengan vaksinasi ya. Karena vaksin itu membuat antibodi, tapi antibodi itu sebenarnya ada umurnya juga. Jadi nggak akan lama berada di dalam tubuh selama-lamanya, tapi dia akan menurun sehingga kemudian kalau diprediksi Februari naik lagi, mungkin. Ya kenapa? Karena antibodi yang sudah divaksin tahun 2021 kadarnya dalam tubuh kita menurun. Nah orang nih pikir dengan divaksin udah aman. Enggak ya, itu vaksin tuh hanya 6 bulan aja umurnya. Paling banyak yang sedang orang cari paling setahun sekali ya. Dan vaksin yang setahun sekali harus di booster itu influenza. Influenza juga salah satu penyakit saluran napas ya, penyebabnya lain, virus influenza, yang juga bisa membuat pandemi dunia.
Nah itu setahun sekali orang buat vaksin. Nah sekarang COVID-19 nih, coronavirus, lain dengan virus influenza, orang udah lagi nyari gimana coba supaya setidaknya sih setahun sekali lah divaksin yang masih mudah diterima oleh orang-orang. Nah sekarang ini kita masih 6 bulan sekali seharusnya vaksin karena dengan berjalannya waktu kadar antibodi akan turun lagi. Nah, ini kalau kita klik lagi di websitenya COVID-19, Satgas COVID-19, kita akan melihat penyakit penyerta. Jadi disebut comorbid, ya. Morbid itu penyakit, ya, penyakit penyerta. Istilah yang sama kan kita ketemu di co-pilot misalnya. Jadi pilot yang menemani, ya. Jadi pilot nggak cuma satu, mesti ada yang menemani juga. Yang satu ada apa-apa, yang satu masih bisa nyupir pesawatnya. Ada lagi apa lagi ya? Co-pilot, co-starring ya. Kalau bintang film ada star, ada co-starring ya dan sebagainya. Jadi penyakit penyerta. Penyakit penyerta COVID-19 yang dilaporkan oleh Satgas itu paling tinggi hipertensi. Kemudian diabetes, kemudian penyakit jantung ya. Nah, ini kehamilan sih bukan penyakit ya, tapi sesuatu yang ditemukan yang sering sakit, sering dapat COVID, ya mungkin ada hal-hal tertentu yang menyebabkan ibu-ibu hamil ini 10% dari total yang sakit ya adalah ibu-ibu hamil. Lalu di bawahnya ada penyakit paru obstruktif kronis, contohnya misalnya asma, ada penyakit yang namanya emfisema, itu adalah penyakit paru yang kronis ya dan obstruktif jadi terhambat ya aliran napasnya terhambat turun terus ke ginjal dan sebagainya ya. Nah ini yang meninggal karena COVID-19 ternyata hampir 10% ya diabetes diikuti oleh hipertensi kemudian penyakit jantung penyakit ginjal penyakit paru kanker dan selanjutnya seperti yang Anda lihat. Jadi ya, tadi yang saya sajikan ada 2 macam ya, yang satu penyakit penyerta. Dari penyakit penyerta misalnya nomor 1 hipertensi, ternyata penyebab kematian oleh hipertensi nomor 2. Tapi ya 9% juga. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat 1.000 orang sakit COVID, 50% ada hipertensi. Jadi ada 500 yang hipertensi. Dari 500 yang hipertensi, 10%-nya kemungkinan meninggal. Jadi 50 meninggal. Itu banyak ya, 50 meninggal. Apalagi bagi keluarga yang kehilangan. 100% hilangnya. Nggak 50% lagi, hilang 100%. Ya. Jadi penyakit-penyakit ini, dan justru penyakit-penyakit yang dulu dianggap penyakit, bukan dulu ya, sampai sekarang juga tetap dianggap sebagai penyakit tidak menular. PTM, penyakit tidak menular, justru mengalami kematian, keparahan akibat penyakit menular, yaitu COVID-19 ini. Ya. Nah ini report yang sama di luar negeri. Ya ini saya cuma copy paste saja dari jurnal. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa masalah kita ini sama dengan di luar negeri. Ada bedanya sedikit ya. Jadi yang banyak dilaporkan adalah hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruktif kronis, ada obesitas. 2 minggu yang lalu saya bicara obesitas. Dan obesitas itu memang menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga kemudian kalau 2 minggu yang lalu arahnya adalah gimana kita memanfaatkan produk kita sehingga kita bisa mengurangi risiko dengan menurunkan berat badan. Itu arah pembicaraan 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan masih bisa di-recall atau dilihat di YouTube sehingga Bapak Ibu juga tertarik ya untuk memanfaatkan produk ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan obesitas. Lalu yang terakhir kelima cardiovascular disease, jadi penyakit pada saluran pada jantung dan pembuluh darah. Itu adalah yang banyak dilaporkan di luar negeri. Nah ini Anda lihat nih coronavirusnya ya bisa berinteraksi langsung dengan sel-sel tersebut ya. Ada orang kanker, diabetes ya, hipertensi dan sebagainya. Nah ini Anda bisa lihat nih penyakit disorder and conditions ya dan kondisi-kondisi ya with strongest and most consistent evidence. Jadi pada kondisi-kondisi ini ya orang mengalami penyakit COVID-19 dan segala keparahan komplikasinya itu ya konsisten di mana-mana di seluruh dunia. Yang punya kardiovaskuler memang lebih parah, yang terjadi badai cytokine itu juga lebih parah, yang punya penyakit pada obstruktif kelihatan lebih parah.
ya. Lalu di sini ada kondisi ya atau penyakit ya juga diperkirakan berkontribusi terhadap keparahannya COVID-19. Meskipun buktinya belum terlalu banyak. Contohnya asma, kehamilan, penyakit-penyakit autoimun, imunodefisiensi, bukan autoimun ya, penyakit kekurangan daya tahan tubuh, imunodefisiensi, ya, atau penyakit-penyakit kayak stroke. Ini 4 penyakit ini diperkirakan adalah salah komorbid yang mungkin memperparah atau jadi lebih parah karena COVID-19. Kalau yang ini adalah kondisi dan penyakit ya, di mana kalau ada COVID-19 udah pasti parah. Ya, buktinya udah jelas, yaitu diabetes, kanker, penyakit-penyakit kardiovaskular, merokok, ya, orang-orang yang ditransplantasi organ, obesitas, ya, penyakit ginjal, penyakit paru obstruktif, orang yang mengalami badai sitokin, badai sitokin, dan hipertensi. Ini adalah kondisi-kondisi dan penyakit-penyakit yang kalau kena COVID-19 bakalan parah. Nah, ini dari Bapak Ibu, baik Ibu yang mendengar saat ini atau nanti akan mendengar di YouTube ya, boleh melihat diri saya masuk kayak mana nih ya. Ada di antara ini nggak semua? Paling enggak nih ya, kalau kita menyimak 2 minggu lalu, jangan-jangan kita udah masuk obesitas. Kenapa? Kebanyakan WFH ya, naik berat badan kita. Jadi kita lihat nih, apakah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat kita dalam meter melebihi angka 24 ya, 24 kg per meter persegi. Kalau terlalu tinggi, nah kita sudah mulai masuk ke overweight, kemudian obesitas, kita mesti hati-hati di era Omicron ini. Ya, sedikit saya mengutip juga nih kata Pak Menteri Kesehatan bahwa kemungkinan besar sih ya menurunnya si COVID-19 ini 5-10 tahun. Jadi nggak segera habis ya, 5-10 tahun. Ini ambil contoh dari MERS-CoV, saudaranya SARS-CoV ya, MERS-CoV sampai dari tahun 2011, 2010 sampai SARS-CoV-2 ini mulai masih ada sebenarnya. Ya, jadi memang COVID coronavirus ini memang pandai sekali bermanifestasi, pandai sekali berubah sehingga kemudian akan sulit ya untuk secara cepat kita mengontrol penularannya. Nah, ini manifestasi ya atau gambaran penyakit-penyakit kardiovaskular yang terinfeksi COVID-19 ya. Kematian mendadak ya, berhubungan dengan henti jantung, kita nggak tahu tiba-tiba berhenti aja tuh hanya jantung ya. Ini dilaporkan ya henti jantung tanpa kita tahu penyebabnya. Kemudian virusnya sendiri bisa menginduksi terjadinya radang pada otot jantung. Jadi otot jantung bisa meradang karena virusnya. Jadi virusnya ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya bukan cuma di saluran nafas, masuknya emang dari saluran nafas, tapi dia bisa beredar dalam pembuluh darah, sehingga kemudian kena di organ-organ yang lain, ya, membentuk jejas luka pada otot jantung, ya, membentuk stres yang berdampak pada otot jantung, ada shock kardiogenik, shock ini seolah-olah kita kehilangan cairan dalam jumlah besar ya, dan kemudian menyebabkan kekurangan cairan secara mendadak itu membuat orang jadi jantungnya harus cepat memompa ya dan sebagainya sehingga kemudian akan berdampak pada jantungnya ya sehingga akhir juga terjadi dampak gagal jantung. Nah ini adalah kematian ya. Kematiannya itu bisa terjadi kenapa sih ya jantung ini bisa terpengaruh kenapa sih? Jadi efek langsung. Jadi virusnya menyerang otot jantung. Tapi juga bisa melalui sistem radang ya. Ada yang cytokines itu ya, cytokine. Itu adalah reaksi radang. Reaksi radang yang menghambat atau membuat otot jantung terdampak. Bisa juga karena dia kekurangan oksigen. Ya, karena dia menyerang saluran nafas, terjadi pneumonia radang paru, oksigenasi kurang, turun saturasi oksigennya, otot jantung terpengaruh. Ya, kemudian juga respon imun kita ya juga bisa salah gitu ya, salah gitu. Jadi si virus ini kok pintar ya, nggak pakai belajar sekolah mana, dia bisa menghindar dari respon imun kita. Kan kalau kita tahu usus-usus ya, ada NK cell ya katanya bisa berpatroli mengenali sel-sel yang rusak. Nah ini dia bisa sembunyi, nggak ketahuan.
Gitu. Akibatnya apa yang terjadi? Karena intelnya udah tahu ada musuh nih, cuma nggak tahu di mana. Akhirnya dibom-bom semua, dirusak-rusak semua. Ya, bodoh amat deh. Jaringan normal, jaringan nggak normal, semua dibom ya oleh militer dalam tubuh itu. Ya, akibatnya apa? Terjadilah radang yang sangat hebat. Ya, terjadilah badai cytokines. Ya, banyak yang dipanggil tentara dipanggil oleh badai cytokine ini, kemudian merusak jaringan. Kejadiannya di mana? Di otot jantung. Akibatnya apa? Otot jantung banyak yang rusak. Ya, sehingga kejadiannya sama seperti apa? Seperti penyakit jantung koroner, seperti kanker jantung, ya. Kemudian orangnya akhirnya meninggal. Jadi ini dampak pada jantung, ya. Virusnya memang pinter, ya. Lalu pada obesitas, obesitas kenapa nih? Ya, kenapa obesitas dimasuk-masukin juga, ya? Jadi dari penelitian ditemukan obesity is a strong independent risk factor. Jadi banyak penelitian menemukan bahwa orang masuk hospital, masuk rumah sakit gara-gara obesitas ya, pada COVID-19. Ternyata banyak laporan seperti itu. Kemudian obesity increases the need for critical care and invasive medical ventilation due to COVID-19. Orang-orang yang obesitas dan mendapat COVID-19 ternyata dilaporkan banyak masuk ICU, bahkan harus dapat ventilasi. Ya. Kemudian obese patients are vulnerable to an adverse clinical course of COVID-19 and have a more contagious state than the lean patients. Jadi orang-orang obesitas yang kena COVID ternyata lebih rentan untuk efek klinisnya ya, atau dampak klinis klinisnya berubah daripada mereka yang berat badannya oke, normal ya, lean patients. Obese population have a decreased response to vaccination. Ternyata orang-orang yang obes divaksin juga nggak mempan. Ya, kalau nggak percaya nih, coba aja deh ya, Bapak Ibu iseng deh datang ke klinik terdekat siapapun atau ke klinik saya juga boleh, tes deh IgM IgG-nya ya. Dulu tuh jadi rapid test awal-awal ketika kita mau mau mencegah atau mau men-screening COVID ya yang di darah ini. Sekarang udah nggak dipakai, semua swab antigen. Tapi tesnya masih ada. Terbentuk apa enggak tuh IgG-nya ada apa enggak ya. Dan kami di UI pernah coba meneliti sedikit sih 25 orang, nggak ketemu ada yang nggak ketemu IgG-nya. Berarti udah divaksin, udah pernah COVID, kok nggak ada IgG-nya? Ternyata obes itu juga mempengaruhi ya, sehingga setelah divaksin nggak ada efek ya. Lalu apalagi obesity is associated with a variety of comorbid situations ya. Jadi obesitas ini berasosiasi atau berhubungan dengan berbagai macam penyakit dalam comorbid yang lain, misalnya diabetes, fatty liver, penyakit jantung koroner, itu semua dasarnya obesitas ya. Kemudian meningkatkan apa? Morbidity, kesakitan dan mortalitas kematian oleh COVID-19. Obese patients are more challenging to intubate. Jadi kalau perlu masukin selang dari ini buat bernapas, aduh susah obes. Lehernya nggak ada. Duh, masukin itu susah banget selangnya. Akhirnya hipoksia, akhirnya kekurangan oksigen, akhirnya lebih cepat meninggal. Telat masukin oksigennya. Ya. Jadi obesitas ini juga punya. Tadi kita belajar pertama tentang penyakit kardiovaskular, yang kedua obesitas, hubungannya apa dengan COVID-19. Ya, ini komorbid ya. Lalu ada laporan lain ya, kematian pada COVID-19. Tadi sudah dilaporkan kondisi Indonesia. Di luar negeri, orang bikin reviewnya, ternyata usia tua, laki-laki lebih berisiko daripada perempuan. Kemudian penyakit paru obstruktif kronis, itu berisiko untuk menimbulkan kematian. Kebanyakan kolesterol meningkat, dan diabetes meningkatkan kematian. Ya ini banyak sih teorinya, karena belum tentu atau belum pasti kenapa atau bagaimana mekanismenya. Contohnya laki-laki masa lebih cepat meninggal dari perempuan. Ya nasib kita sebagai laki-laki. Tapi memang kalau kita lihat secara umum, angka harapan hidup laki-laki memang lebih rendah daripada perempuan. Ya, di Indonesia laki-laki 72 tahun sekian bulan, perempuan 73 kalau nggak salah. Secara umum memang angka harapan hidup laki-laki lebih rendah. Tapi kenapa lebih rendah? Laki-laki lebih banyak merokok mungkin,
Laki-laki lebih banyak mobile, risiko kecelakaannya lebih tinggi. Laki-laki lebih banyak ketemu orang barangkali untuk berisiko terinfeksi dan sebagainya. Ya, laki-laki juga banyak yang gendut dan lebih banyak lagi yang gendut kali ya sejak harus WFH. Oke, jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran. Yang jelas kalau penyakit paru obstruktif itu pasti akan membuat apa? Kekurangan oksigen. Orang kekurangan oksigennya meninggal. Hiperkolesterolemia ini masih nggak tahu kenapa. Mungkin mekanismenya lewat pembuluh darah yang tersumbat. Nah, kalau tersumbat, kita katakan udah punya sumbatan pembuluh darah nih, ya. Mulai kecil-kecil kan nggak langsung nyumbat ngeblok semua. Itu ngeblok semua baru kita merasa sakit sekali ya, jantungnya. Ya, itu namanya penyakit jantung koroner. Itu kalau udah ngeblok banget ya 100% atau 90% ngeblok, terasa sakit sekali. Terjadi kemudian kematian jaringan jantung bisa direkam di EKG. Itu kalau udah ngeblok banget. Tapi kalau belum, masih ada plak namanya aterosklerosis, ya. Kan faktor risikonya adalah kolesterolnya kebanyakan. Nah, ketika ada COVID-19, nanti mungkin di slide berikut ya, kalau pernah dengar tuh, orang tuh bilang meningkat pembekuannya, koagulasinya meningkat. Ya. Dilihat dari mana? Dari D-dimer, ya, D-dimer, diperiksa D-dimernya, waduh tinggi. Ya. Jadi ada penggumpalan darah, dalam pembuluh darahnya sudah ada penyempitan, begitu ada penggumpalan, lebih gampang nyumbat. Ya. Nah kalau nyumbatnya di otak, ya otaknya yang kena stroke. Nyumbatnya di pembuluh darah jantung, jantung yang mati. Ya. Jadi penting kolesterol itu ya. Nah kalau diabetes apa hubungannya? Nah diabetes ini sebenarnya juga orang masih bingung, benar nggak sih diabetesnya, atau komplikasi diabetesnya, atau underlying cause dari diabetes. Jadi masih meraba-raba. Di Indonesia sendiri diabetes justru nomor 1 penyebab kematian, tapi kalau ditemukan di dalam COVID-19, dia termasuk yang rendah. Ya. Hipertensi yang paling banyak ditemukan. Tapi nomor penyebab kematiannya justru nomor 1. Ya. Diabetes orang pasti ini. Nah, teman-teman ini mesti cegah yang ini dulu nomor 1. Jangan sampai virusnya masuk di dalam tubuh kita. Itu yang paling penting. Jadi ini Anda lihat nih ya, ukuran virus itu sangat kecil. Bacanya 0,1 mikron. Mikron itu kayak apa sih? Ya, mikron itu kalau kita bisa bayangkan 1 milimeter, ya 1 milimeter, 1 cm dibagi 10 itu 1 milimeter. Lihat di penggaris ya. 1 milimeter dibagi 1000 itu adalah mikron. Oke. Kemudian dibagi 1000 lagi, itu milimikron. Oke. Jadi 1 milimeter dibagi 1.000.000. Ya. Lalu dibagi 10 lagi, itu 0,1 milimikron. Itu ukurannya virus tuh sangat kecil, makanya kita nggak bisa lihat. Ini perbandingannya ya. Kalau ini rambut kita yang tipis gini nih, ya, diperbesar kayak gini, terus kita taruh ada rantai di sini. Rantai ini ternyata kalau diperbesar ya, yang biru ini 1 biji adalah ukuran 10 mikron. Itu kalau kita masih ingat ya, dulu ada namanya aerosol ya sama droplet. Nah, droplet itu 10 mikron. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau mau lihat kayak apa, pagi-pagi ya di kaca yang bekas ber-AC, kita tiup. Itu yang kita lihat embun. Tapi itu berarti ada pancaran keluar aerosol dan droplet keluar dari mulut kita. Ya. 10 mikron. 10 mikron kalau dikecilin lagi, yang kuning-kuning itu adalah serbuk sari. Kira-kira lebih kecil dari 10 mikron. Lalu ada yang merah nih titiknya. Nah itu bakteri. Ya. Bakteri itu ukurannya 2,5 mikron. Nah yang merah ini ternyata kemudian lebih kecil lagi digedein, itu adalah ukuran virus. Kayak bola, ya bola golf dari ukuran lapangan bola kaki. Itu kira-kira ukuran virus perbandingannya. Sangat kecil. Tapi itu justru bisa masuk ke dalam tubuh kita, masuk sampai ke paru-paru, ya, karena mendompleng apa? Mendompleng polutan, polusi udara. Polusi udara siapa yang bisa hindari? Nggak ada yang bisa. Ya, mau nggak mau kita harus bernapas. Kalau kita nggak bernapas ya kita mati. Lalu kalau kita udah tarik begini, semua ukuran dari 0,1 mikron, 1 mikron, 2,5 mikron, 10 mikron, sampai yang segede itu debu yang kita bisa lihat, kehirup semua. Kalau debu yang kita bisa lihat,
maaf, cuma jadi upil ya, nggak bisa korek keluar. Tapi kalau debu yang lebih kecil dari itu, kita nggak bisa lihat lagi. Bisa sampai ke paru-paru. Nah, di dalamnya itu ada virus. Itu yang kemudian bisa langsung masuk ke dalam aliran darah. Orangnya udah nggak batuk pilek, ceritanya udah nggak batuk pilek lagi. Kalau dia batuk pilek, paling ukuran partikelnya 10 mikron. Nyangkut di saluran nafas atas. Ya, sampai sini. Tapi kalau udah sampai sangat kecil, ukuran virus ini bisa langsung masuk ke paru-paru ya, dan menyebar. Nih, ya. Nah, ini paru-paru kita. Ya. Paru-paru kita di dalamnya ada sel-sel pertahanan tubuh nih, ya, yang bulat-bulat, ya, yang ada kaki-kakinya banyak, ya, ada kayak gini, ya. Ini virusnya, ya. Ini semua rame-rame ada di ujung paru-paru. Ini namanya alveoli, ujung paru-paru. Ujung paru-paru ini adalah kumpulan sel, sel kayak gini nih ya kalau kita perbesar. Jadi virus ini kalau baru masuk, nempel, nggak ada cerita. Tapi dia harus ada ceritanya setelah masuk di dalam sel. Sel dari lapisan dalam jalan nafas paru-paru, jalan nafas kita. Kalau udah ada masuk di dalam saluran nafas, baru ada cerita. Baru ketahuan, oh dia sakit. Baru sel-sel ini nih ya bisa mengenali ada makrofag, ada sel T, ada sel neutrofil bisa mengenali, ini yang sakit nih, ini yang sakit. Wah, ini harus dibunuh. Kasarnya dibunuh, emang dibunuh sih sel-sel itu ya. Nah, setelah dia kenal ada yang sakit, dia panggil teman-temannya. HT, pakai HP, segala macam namanya cytokines. Ya, nah itu cytokines-nya bisa saking banyaknya kayak badai, ya badai cytokines. Karena ayo rame-rame manggil, ini ada intruder, ada musuh ya. Dan musuh ini kadang-kadang sangat pintarnya sembunyi sampai nggak ketahuan. Dan saking nggak ketahuan dia takut dibunuhnya semua. Ya, saya pernah ingat ada film tentang Perang Dunia, ya Perang Dunia, dan itu tentang Pearl Harbor. Nah, salah satu di antara orang Amerika yang ditangkap oleh Jepang, ya, kemudian dikurung, ya, di dataran Cina, itu kemudian ketahuan, bukan ketahuan ya, kedapatan oleh tentara Cina, sehingga kemudian dibebaskan. Padahal itu dikurung oleh Jepang. Nah, Jepang nggak ketemu nih tentara Amerika di mana, dibom desanya, dihancur-hancurin desanya, banyak orang mati semua. Nah, model kayak gitu kira-kira. Ya, dia udah nggak tahu di mana virusnya, dibom, akhirnya jadi radang paru-paru, radang yang hebat, itu yang membuat orang kemudian juga meninggal. Ini larinya ke sini, ya. Tapi dia masuk dalam saluran darah juga, masuk ke dalam sel-sel tubuh nih, bisa ke paru, bisa ke usus, ya, makanya ada yang diare, ya, bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke hati, bisa ke ginjal, ya, itu semua bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita karena perantaraan ada reseptornya, ada pintu masuknya, ya. Nah, itu bisa masuk, dia bisa menyebar kemana-mana. Jadi kalau punya komorbid dengan daerah-daerah tersebut, misalnya liver ya, paling sering kalau kita USG abdomen ketemu fatty liver, perlemakan hati. Nah, itu jadi rentan dia, ya, masukan itu. Jantung, jantung koroner, jadi rentan, mudah sakit, ya. Nah, itu dia menyebabkan hal yang sama seperti yang di paru-paru. Tapi ini radangnya terjadi di tempat lain. Nah, radang yang hebat ini juga akan menginduksi apa tadi, kalau pernah masih ingat, penggumpalan ya, koagulasi. Dan kita bisa lihat D-dimernya tinggi. Jadi Bapak Ibu lihat ya, kalau kita COVID-19 atau pernah COVID-19 atau teman kita COVID-19, diperiksa D-dimernya, diperiksa leukositnya, limfositnya diperiksa. Limfosit ini adalah yang pertahanan pertama melawan virus. Ya. Limfosit ini salah satunya adalah NK cell yang sudah kita sering dengar lewat eksekusi. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ya, itu yang kita lihat-lihat. Dan itu kemudian radang yang hebat tadi membuat penggumpalan darah, nyumbat di mana-mana, nyumbat di ginjal jadi gagal ginjal, nyumbat di otak jadi stroke, nyumbat di jantung jadi ya penyakit jantung yang sama seperti penyakit jantung koroner. Nah, itu kejadiannya, ya, komorbid itu. Lalu gimana nih? Sebenarnya kita bisa ngapain sih, ya? Nah, kalau Bapak Ibu ingat di dalam usus-usus kita dengan ingredients yang segini banyak, ya, ada yang namanya mikroba ya, atau bakteri-bakteri yang baik. Di situ ada bifidobacterium, ada lactic acid, itu adalah golongan-golongan yang disebut sebagai probiotik. Ya.
Dan ini probiotik yang mensuplai makanan. Jadi dia memberikan makan kepada sel-sel tubuh kita. Ya, probiotik yang baik ya, yang memberikan makanan pada tubuh kita. Dan dia ibaratnya melindungi tubuh kita. Sehingga kalau Bapak Ibu memberi diri kita probiotik seperti ini, probiotik yang baik ya. Kalau kita rajin minum, dia akan menyebar, ya, akan menyebar ke seluruh tubuh kita juga, membantu untuk memberikan sumbangsi melindungi sel-sel tubuh kita. Nah, probiotik ini juga sesuatu yang baik di dalam tubuh kita, bisa membantu meningkatkan fungsi dari NK sel, ditambah dengan Takara kombu fukoidan itu fungsinya bersinergi sehingga NK sel kita nggak bodoh-bodoh amat ya. NK sel kita lebih cerdas, jadi nggak ketipu sama si virus ya. Itu harapannya ya, sehingga si NK sel bisa menemukan virus, nggak bego-bego amat langsung ngebom gini kanan, hancur-hancurin semua gitu ya. Nggak. Nah, itu yang diharapkan dengan adanya si ingredients dari usus-usi. Ingredients yang lain apa? Antioksidan. Antioksidan ini penting sekali. Justru pada kondisi di mana ada radang paru, penyakit paru obstruktif kronis, membuat orang kekurangan oksigen. Sehingga terjadi stres oksidatif. Lawannya apa? Antioksidan. Antioksidan ini yang penting. Ya, penting untuk kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, apalagi di situ ada salmon DNA. Salmon DNA ini kan DNA itu adalah komponen terpenting untuk regenerasi sel juga ya. Tapi komponen selnya. Lain kalau kita bicara SOP subarasi. SOP menginduksi regenerasi sel karena ada peptida dari ovarium salmon ya. Peptida itu menginduksi terbentuknya insulin like growth factor 1. Itu menginduksi regenerasi sel. Nah, regenerasi sel artinya sel bisa membelah diri, membentuk sel baru. Ya perlu bahan baku dong. Bahan bakunya apa? Protein. Bahan baku lain apa? DNA. DNA-nya salah satu juga bisa disuplai dari salmon DNA ini yang ada di dalam usus-usi. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari si usus-usi ini. Sehingga kalau kita lari ke konteks COVID, ya kita udah jauh-jauh hari rutin, kita akan melatih NK sel kita sehingga nggak bego-bego amat. Ya. Kemudian kita juga punya persediaan antioksidan cukup banyak, sehingga kalau terjadi stres oksidatif, udah ada tentaranya dulu, udah ada amunisinya untuk melawan stres oksidatif tersebut. Ya. Itu kira-kira. Dan kemudian kita juga punya sebagian sekelompok kecil dari probiotik yang melindungi sel-sel tubuh kita. Nah, ini memang saya bikin panah-panahnya yang nggak terlalu pas persis ya, tapi ini adalah yang menuju ke imunitas. Sedangkan ini yang lain menuju ke sel-sel tubuh ya sebagai antioksidan. Produk lain yang kita ketahui yaitu SOP Subarashi ya. Nah, ini kan kalau Anda lihat ingredients utamanya adalah peptida ya. P itu peptida ya. Ada yang dari salmon ovary peptida, peptide. Ada yang berasal dari apa? Dari sardin peptide, ada yang berasal dari tumbuhan ya, vegan peptide. Dan kalau di baratnya namanya fruit flow ya, dari tomat. Nah, si peptida ini regenerasi sel. Jadi sel-sel yang rusak di paru ya akan segera diganti ya, regenerasi sel. Tentu ini bukan waktu yang cepat ya, bukan sejam 2 jam langsung jadi. Enggak ya. Jadi memang sel-sel rusak ini bisa, kenapa terjadi sel-sel rusak? Bapak Ibu tidak bisa menghindari akan menghirup polutan. Apalagi yang hidup di kota-kota besar. Akan rusak ya, oleh polutan tersebut. Bapak Ibu mungkin ada yang merokok. Ya, di mana-mana asap itu bahaya. Ya. Mau itu asap kendaraan, asap rokok, asap vape, ya kita nggak tahu. Ya, bilang vape aman, aman, aman. Belum ketahuan aja ya penyakitnya. Tapi belum tentu aman. Namanya asap nggak ada yang benar. Ya. Asap sampah nggak ada yang benar. Namanya asap kok. Ya. Nah itu bisa merusak. Apalagi penyakit-penyakit kronis kita itu juga merusak sel-sel tubuh. Sehingga kalau sudah rusak tentu lebih rentan. Ya. Karena ini pertahanan tubuh yang paling depan. Sel-sel pelapis saluran nafas ini. Supaya tidak virusnya tidak masuk dan menginfeksi lebih dalam lagi. Kalau ininya udah rusak, ya tentu virus kan punya kesempatan masuk ke dalam ya. Ada daerah-daerah yang bolong berarti ya, sehingga masuk ke dalam aliran darah.
menyebar ke seluruh tubuh dan kita perlu regenerasi sel. Ya, kemudian ada sardine peptide yang mengontrol tekanan darah. Tadi saya nggak sebut ya tentang bagaimana sih virus itu bisa masuk sel-sel tubuh kita. Jadi sel-sel tubuh kita punya pintu masuk supaya si virus COVID-19 ini bisa masuk. Pintu masuk itu mau nggak mau memang sudah ada di alam dan memang penting ada, ya. Itu yang namanya ACE2 reseptor. ACE2 reseptor. Nah, reseptor itu sebenarnya harusnya menerima obat untuk darah tinggi, golongan kaptopril, ya, semua yang pril itu adalah obat darah tinggi yang bekerja di ACE2 reseptor. Ternyata itu bukan hanya pintu masuk obat golongan kaptopril, tapi ternyata didomplengi virus. Virus tidak bisa masuk ke situ. Teorinya seperti itu. Masuk ke dalam sel tubuh kita dan membuat semua reaksi-reaksi ini terjadi. Ya, baik mau di hati, mau di jantung, mau di mana. ACE2 reseptor. Nah, ini banyak terjadi reseptornya meningkat pada orang yang pengobatannya dengan ACE2 inhibitor atau dengan ARB, ya, golongan-golongan seperti captopril, candesartan, itu pokoknya yang reseptor ACE-nya itu jadi lebih banyak karena obat harus masuk, ya. Akibatnya orang-orang hipertensi, darah tinggi, lebih banyak yang mudah makin parah COVID-19-nya. Karena apa? Dia punya pintu masuk yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak darah tinggi, ya. Kenapa dia punya pintu masuk lebih banyak? Dia ada pengobatan lama, ya. Kita perlu obat itu untuk masuk. Dibukalah pintu-pintu lebih banyak. Ternyata pintu itu juga dimasuki oleh virus SARS-CoV-2 ini, penyebab COVID-19. Makanya orang-orang hipertensi lebih banyak sakit. Nah, apa sih kaitannya dengan si Subarasi ini? Subarasi dengan sardine peptide juga bekerja di sistem yang sama, ya, tapi dia sardine peptide, dia bukan itu reseptor tadi. Nah, kalau orang yang rutin dengan Subarasi ini minum, tentu seharusnya diharapkan dia apa? Terkontrol, ya, darah tingginya terkontrol. Kenapa bisa terkontrol, ya? Karena bekerja juga di sistem yang pakai ACE2 ini, ya, bekerja di sistem itu juga, tapi dengan mekanisme yang lain, ya. Mekanismenya sayangnya nggak diciptain, ya. Saya juga dirahasiain. Ini karena apa? Resep masakan koki, ya, koki kan juga nggak merahasiakan resepnya, ya. Ini saya nggak sampai detail taunya, tapi memang dia membantu, terbukti membantu mengendalikan. Ya, sehingga orang-orang yang darah tinggi dan mengkonsumsi Subarasi diharapkan bisa terkontrol tekanan darahnya dan mungkin mengganti dari obat-obatan yang meningkatkan risiko, ya, risiko terutama risiko kematian akibat COVID-19. Nah, berikutnya yang kita tahu juga ada vegan peptide atau fruit flow itu, ya. Dia itu adalah antikoagulasi, ya, anti pembekuan darah. Ya, meskipun saya juga nggak pernah teliti persis nggak sih dia akan bekerja menggantikan mencegah antikoagulasi pada pasien-pasien COVID-19, ya. Saya belum pernah teliti itu. Tapi secara teoritis fungsi itu harusnya ada, ya. Kenapa harusnya ada? Ya, memang dibuktikan dengan koagulasi yang lain-lain, ya. Yang bukan yang normal, ya. Koagulasi yang normal itu kalau kita luka harus ada pembekuan. Tapi koagulasi yang ini abnormal sudah dibuktikan bisa dihambat oleh fluid flow. Cuma kita belum teliti itu di COVID-19. Ya. Nah, secara teoritis kemungkinan itu ada. Ya. Sehingga SOP Subarasi ini penting kita mau kasih dulu awal-awal untuk orang darah tinggi, ya. Tapi juga mungkin kalau sudah sakit, penting juga kita kasih. Karena mereka akan membantu mengurangi dampak dari COVID-19. Ya, harapan itu ada dari apa? Dari food flow tersebut. Ya. Kemudian apalagi isinya? Banyak antioksidan. Ya. Banyak antioksidan. Sekali lagi antioksidan diperlukan untuk apa? Melawan stres oksidatif. Kenapa stres oksidatif terjadi? Pada orang COVID-19 terjadi penurunan saturasi oksigen. Kenapa? Fungsi parunya terganggu. Ya,
Kan kalau diperiksa gitu ya, lihat saturasinya berapa? Saturasi udah 94 nih. Waduh, panik. Gitu. Oksigen gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena ada masalah mungkin di parunya, ada masalah mungkin di hemoglobinnya, ya dan di lain-lain. Sehingga terjadi kekurangan oksigen. Akibatnya terbentuk stres oksidatif. Lawannya apa? Antioksidan. Dan kalau kita sudah mengkonsumsi lama, ya diharapkan tubuh kita lebih siap. Ya, ada cell regeneration, ada antioksidan, itu sudah lebih siap. Ya, tekanan darah terkontrol. Ya, tapi kalau kita baru sakit, baru mau minum, nggak apa-apa juga. Ya, kita harapkan memang tetap antioksidan itu berfungsi dengan baik dan juga ditambah dengan sifat antikoagulan ini yang diharapkan bisa membantu mengatasi dampak dari COVID-19. Nah, saya mau iseng nih sekarang nih Bapak Ibu menyimaknya atau merefleksikannya. Ya, boleh taruh di chat box ya. Yuk, pertanyaannya cuma ada 2. Silakan ngetik ya nanti di chat room-nya. Jawabannya apa? Untuk COVID-19 ini, yang diperlukan subarasi, utsukushi atau keduanya? Yo, silakan. Keduanya. Oh, banyak keduanya. Dua-duanya. Oke. Betul ya, dua-duanya tadi ya. Sudah kasih lihat. Kemudian yang berikutnya, kapan Bapak Ibu mau minum sekarang dalam konteks COVID? Mau minum sekarang? Mau minum kalau kita udah kontak? Atau setelah sakit? Atau untuk semua yang punya komorbid harus minum? Kalau kita punya komorbid atau kita nggak punya komorbid, minum sekarang nggak? Nah, ya. Wah, ini bagus. Minum sekarang atau ya. Nah, minum sekarang ya. Nggak usah dibuktikan deh, jangan dibuktikan. Maksudnya gini, jangan dibuktikan nunggu COVID dulu, gitu. Jangan. Minum aja, ya. Tapi kebetulan memang saya pernah membuktikan sendiri ya. Membuktikan sendiri ada kan biasanya kalau COVID kena tuh ya suami istri yang kena. Jarang ya suaminya aja, istrinya jarang. Karena mereka pasti kontak erat. Ya. Saya punya pengalaman itu. Si istri minum terus ya, SOP, dulu masih SOP ya, subarasinya belum ada. Kemudian suami yang kena. Dua-dua positif. Ya. Tapi akhirnya yang istri sembuh, bisa survive. Ya, yang suaminya kebetulan nggak survive. Tapi itu membuktikan bahwa rutin minum bahkan jauh sebelum kita tahu mau ada COVID-19. Rutin minum terus. Ya. Setelah ada COVID-19, terekspos, ya terpajan, bisa lebih survive. Ya. Nah, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Betul. Ya, sekarang kalau kita keluarkan sejumlah uang, 1.650.000, 1.700.000, lupa saya berapa. Itu ya kan lebih kecil daripada risiko kematian, ya kan? Kalau nggak meninggal pun masuk ICU, yang berapa? Ya nggak. Nah, sedangkan dampaknya lebih bagus, efeknya lebih bagus ya. Ada fungsi-fungsi antioksidan yang juga mencegah yang lain-lain, kayak cuma COVID-19. Ya. Oke, saya rasa sih Bapak Ibu banyak yang sudah menangkap ya. Sehingga sekarang punya ide baru ya. Ada 2 ide yang saya sampaikan. Satu, obesitas. 2 minggu yang lalu. Oh, 1.750.000. Oke, sorry, lupa. Kemudian satu untuk obesitas. Ya, 2 minggu lalu saya berikan. Itu kita bisa endorse ya orang-orang untuk mau ya. Kalau nggak ingat apa, cari YouTube-nya. Yang satu lagi adalah sekarang ya, sebelum terjadi sesuatu, dorong diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi untuk mencegah. Oke, barangkali itu slide terakhir saya nih kayaknya sih. Ingatnya juga gitu. Dah, udah end. Silakan saya kembalikan ke Pak Moderator. Kemudian kita tanya jawab. Minum dulu ya. Oke, Dok. Siap.
Mulai mungkin ya teman-teman yang mau bertanya boleh langsung bertanya, langsung ditanyain aja apa yang mungkin masih belum jelas kira-kira. Di chat, di apa, di chatting juga boleh kan? Nggak usah ditanya langsung boleh, atau mau angkat tangan boleh ya? Boleh juga mau katakan, mau tanya langsung juga boleh. Udah lama kita nggak interaktif. Ini udah interaktif nih, ngetik-ketik Oh, jawaban. ya. Lain kali dibikin kuis, masa nggak dapat subarasi satu gitu. Aduh. Yuk. Ini mungkin pertanyaan pertamanya itu ini ya dok ya, pertanyaan yang kayak udah biasanya dilontarkan. Ada yang orang konsumsi Subarasi terus katanya jadi aneh, jadi pusing, ada yang mungkin jadi batuk, jadi apa. Itu sebenarnya pertanyaan udah sering banget sih dok, cuman nggak apa-apa deh kita iniin lagi, biar mereka mungkin jadi tahu ya. Kenapa kok bisa pusing atau apa gitu? Apakah dari produknya yang salah? Ataukah emang mungkin sebelumnya pernah ngapain gitu kan? Iya. Iya, itu sebenarnya kalau kita ngomong pusing banyak penyebab ya. Punya Sebenarnya duit kalau juga yang pusing ya dok ya? kenapa? Nggak punya uang juga pusing ya? Iya, itu lebih lebih pusing lagi. Ya, iya bener ya, kalau nggak punya uang mendingan suruh jadi ini member gitu kan, jadi dapat uang. Jadi kalau kita ngomong pusing sih, sebenarnya ya yang paling sering ditemukan tuh adalah kekurangan gula darah. Kalau kita telat makan pasti sakit kepala dan pusing. Itu sebenarnya yang paling sering ya. Entah kebetulan yang pas dia minum Subarasi, kita juga nggak tahu. Itu kondisi yang paling sering penyebab pusing sakit kepala adalah gula darah turun. Nah, ada kondisi-kondisi lain tentu saja yang bikin pusing ya, sakit kepala dan sebagainya. Sehingga harus diperiksa juga apakah memang kebetulan nih, kebetulan pas lagi konsumsi apa namanya, terus ada kondisi yang lain sehingga memang pusing ya. Kalau misalnya dari efek penurunan tekanan darah, sebenarnya Subarasi ini kan terjadinya gradual. Jadi nggak akan begitu aja dikasih langsung turun. Lain kalau kita kasih obat yang misalnya nifedipin, taruh di bawah lidah gitu, dikasih langsung turun darah tanda. Tapi kalau Subarasi nggak akan seperti itu. Jadi rasanya sih saya nggak bisa nggak punya ide juga ya gimana apa tekanan darah bisa langsung turun kemudian jadi gara-gara Subarasi pusing. Eh, Kayaknya sih nggak mungkin gara-gara tekanan darah turun. Itu tuh lebih banyak ada kondisi-kondisi lain, penyakit-penyakit atau kondisi lain sehingga orang yang pas kebetulan minum Subarasi apa namanya ngerasa pusing ya. Tapi kalau gara-gara efek Subarasi itu menurunkan apa tekanan darah, nggak secepat itu. Ya, dia bukan obat seperti nifedipin. Ya, dia akan gradual dan kalau kita gradual berarti pelan-pelan selalu ada namanya mekanisme adaptasi. Jadi nggak mungkin kita langsung mendadak turun. Ya, itu pendapat saya sih, masa nggak? Oke. Oke dok, kalau misalkan ada yang konsumsi Subarasi terus malah obat kimianya dilepas jadinya, apakah itu salah dok? Apakah boleh-boleh aja kalau emang kita udah merasa baik? Oke, tadi di awal saya bicara tentang integratif ya, integratif medicine ya. Jadi antara pengobatan barat sama pengobatan timur, ini katakan pengobatan, tapi sebenarnya bukan obat ya. Ini adalah pengalaman dari timur ya, yang kemudian dibikin, dikemas secara saintifik ya. Jadi integratif. Integratif artinya apa? Ya satu sama yang lain saling melengkapi, bukan yang satu ditinggal. Ya. Kalau sampai kemudian pada kondisi tekanan darahnya sudah terkontrol, misalnya ya, atau diabetesnya terkontrol, Bapak Ibu mau melepas obat kimia, harus konsultasi dengan dokternya. Jangan langsung lepas-lepas sendiri aja. Ya. Harus ada konsultasi. Jangan sampai kita kesalahan. Ya. Kenapa? Kalau misalnya saya punya pasien ya, sudah terkontrol, saya turunin dosisnya. Ya. Kalau kita mesti evaluasi lagi setelah turunin dosisnya, naik nggak penyakitnya? Naik nggak tekanan darahnya? Kalau kita ngelepas sendiri, ya tanpa ada yang mengevaluasi secara objektif, nanti kita salah. Tahu-tahu nanti kita
terjadi komplikasi malah. Ya. Jadi nggak bisa secepat itu, tetap harus konsultasi untuk melepas obat. Nah, yang namanya satu obat, yang satu lagi adalah nutrisi, saling melengkapi. Ya. Produk-produk SOP, Subarashi dan Utsukushi kategorinya adalah nutrisi, bukan obat. Ya. Jadi saling melengkapi, dua-duanya dipakai dulu, jangan langsung ditinggal. Oke. Lanjut, barangkali ada pertanyaan lain. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Tensi turun, sore kalau justru obat ini. Ini yang di chatting lucu-lucu juga. Soalnya dokter yang merawat atau produk sedangkan hanya dokter DFC. Oke, ini mungkin minta tips ya dok ya. Katanya Pak dia ke rumah sakit. Pokoknya intinya dokter yang menangani itu nggak yakin dengan Subarashi, soalnya dokter yang merawat. Oh, ada dokter yang merawat, mungkin dokter-dokter yang bertugas rada kontrak ke produk Subarashi. Mungkin minta sarannya ke dokter. Gimana ada penjelasannya kalau misalkan pasiennya menurut kita tuh cocok gitu loh untuk konsumsi Subarashi, dok. Banyak nih yang kayak begini biasanya. Kayak dokter saya nggak setuju. Takutnya kan malah gimana gitu ya. Kira-kira kalau dari dokter sarannya tuh gimana, dok? Ya, kasih brosurnya ya. Kalau ada dokter nggak setuju, kasih aja brosurnya buat dia baca. Dan sebenarnya kalau kita browsing aja ya, isi dari ingredients SOP Subarashi maupun itu kan ada per item itu sendiri ya, ingredientsnya apa sih fungsinya. Dan sebenarnya kan di dalam kenyataan alam itu juga nutrisi itu berperan ya di dalam mengendalikan mengontrol penyakit sih. Kalau nggak setuju ya mungkin kita harus kayak coba aja bilang ngasih brosur gitu ya. Tapi kalau misalnya mau konsultasi dengan dokter-dokter AFC, ya mungkin harus cari yang kira-kira terdekat ya. Karena kalau misalnya kayak saya di Jakarta, kedudukan di Bogor ya, domisili di Bogor. Terus yang mau konsul dari Jawa Tengah aja misalnya gitu. Kalau saya nggak periksa langsung kan nanti nggak ini ya, nggak akurat gitu kan. Kalau cuma dari ini zoom gini ya. Emang harus cari dokter yang terdekat situ. Dan saya rasa sih member dokter AFC udah banyak ya di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa cari, bisa kontak, tanya ini. Gitu ya kali ya. Itu menjawab ya kira-kira? Atau nggak menjawab pertanyaan? Jadi katanya kalau ke dokter harus bawa print out fungsi dan paten dan lain-lain dong, dok? Ya bawa brosur aja, boro-boro dia baca semuanya. Enggak. Kita mau bawa segitu sampai jurnalnya nggak kebaca kali. Belum tentu bisa bahasa Inggris lagi. Oke. Kalau stroke, wah stroke sih udah jelas ke ini ya dok ya. Stroke udah jelas ke Subarashi gak sih dok? Iya, tanpa aliran darah ya. Nih ada masa dokter nggak bisa bahasa Inggris? Ya bisa sih, tapi maksudnya nggak ada waktu kali untuk mau baca-baca secara detail jurnal-jurnalnya. Dok, kalau misalkan konsumsi Suba atau Utsu terus timbul jerawat, apakah itu efek detox atau ke apa dok? Nah, jerawat juga bisa macam-macam. Jerawat bisa infeksi, ya. Jerawat juga bisa apa namanya? Ya hormon ya, faktor-faktor hormon. Jadi ya tetap kita harus isi case per case ya, menjawabnya nggak bisa sama. Karena jerawat juga modelnya banyak ya. Ada jerawat yang kecil-kecil, ada luntusan gede-gede, itu ceritanya beda semua. Jadi kalau mau dijawab persis ya kita harus lihat dulu jerawat yang model apa nih ya. Kalau curiga infeksi, ya bukan efek detox, tapi infeksi memang.
Bisa juga itu karena berhubungan dengan kumannya ya, bisa berkembang biak dengan ini. Gitu. Oke. Oh. Oke. Dok, saya kan hipertensi, minum suba dan utsu. Nah, ada kalanya tensi saya jadi rendah, ada kalanya tinggi. Itu kenapa tuh, Dok? Tingginya berapa sih sebenarnya? Penting tinggi rendahnya berapa. Jadi tekanan darah itu pasti naik turun. Ya, tekanan darah bukan sesuatu yang konstan dari pagi sampai malam, enggak. Ya, dia pasti akan naik turun. Jadi kalau naik turunnya mungkin nggak banyak ya, sebenarnya itu bagian dari irama tubuh aja. Ya, jadi kalau kita mau bilang bahwa pengaruh dari obat, kita nggak lihat sehari, tapi kita juga lihat secara seminggu, sebulan, ya beberapa bulan ke depan. Dan kita lihat kalau untuk melihat ini ya, apa namanya, pengaruh dari obat atau pengaruh dari subarasi. Nah, pemeriksaannya juga dilakukan dengan pada jam yang sama. Karena kan kalau pagi terus. Karena pagi tensi yang paling rendah. Nanti udah menjelang siang tensinya naik lagi. Terus turun lagi, terus naik lagi ya. Sampai kemudian kita tidur, turun. Pada saat tidur, turun. Jadi sekali lagi untuk kita mau melihat naik turun, kapan mengukurnya, satu. Yang kedua, alatnya juga sama nggak? Kalau alatnya beda juga bisa beda. Ya. Naik turun juga kelihatannya, padahal mungkin karena alatnya berbeda. Dan yang ketiga itu naik turun adalah normal. Yang nggak normal kalau naik turunnya terlalu jauh. Ya, terlalu jauh itu benar nggak normal. Dan ya artinya itu belum tentu karena pengaruh obat atau subarasi ya. Tapi bisa juga karena irama harian dari tubuh kita itu sendiri. Oke? Oke. Hmm. Dok, teman saya ada yang cuci darah, kira-kira, tapi udah konsumsi suba dan utsu, jantungnya tuh katanya berdebar, sering berdebar. Kenapa ya, Dok ya? Mungkin bisa dibantu. Ya, Kalau cuci darah tuh kalau saya emang efek sampingnya ada itunya ya, Dok. Karena darahnya diganti yang baru, ada mompa nggak sih? pasti ada sesuatu lah dari ininya ya. Kalau berdebat sih juga perasaan subjektif sih sebenarnya. Bisa aja sebenarnya apa namanya, tetap aja frekuensinya normal gitu. Berdebat-debat itu perasaan subjektif. Tapi kalau yang nggak normal adalah kalau frekuensinya meningkat cepat, itu yang nggak normal. Hanya kalau kita lihat dari ingredientsnya Subarasi atau Usukusi sebenarnya bukan efek, nggak ada yang efek langsung ke jantung tuh nggak ada. Ya. Jadi dia tidak akan diterima tubuh oleh sel-sel jantung secara langsung, itu nggak akan diterima oleh sel-sel jantung langsung gitu ya, dan kemudian berespon terhadap Subarasi dan sebagainya. Saya sih rasa mungkin itu ada kondisi lain lah yang kemudian kita harus dalam. Tapi saya nggak bisa bilang apa karena kan kita nggak periksa ya atau nggak kontak langsung dengan yang memberikan pertanyaan. Gitu Mas. Oke. Hmm. Mungkin ada lagi teman-teman. Ada yang raise hand tadi ya, kalau nggak salah. Nah,
Jadi Bapak Ibu yang paling penting sih komorbid itu tadi ya, gimana caranya. Tadi cara kerjanya, tapi yang paling penting cara mencegahnya sih. Jangan sampai kita main api ya, kena dulu. Ngapain kita kena dulu. Oh iya ada pertanyaan GERD ya, tentang GERD ya. Dokter, tolong kalau komorbidnya asam lambung udah 1 tahunan, pakai apa ya kondisi PX kurang mampu? Sebenarnya kalau bicara komorbid itu adalah semua penyakit ya. Morbid kan penyakit ya. Penyakit apapun bisa disebut komorbid. Tapi yang saya bahas tadi ini kan karena yang tertinggi ditemukan dan paling banyak menemukan kematian ya, menjadi kematian. Jadi kalau misalnya ditanya di sini apakah masalah GERD, masalah lambung itu adalah bisa komorbid ya. Per definisi dia adalah komorbid. Tapi apakah dia menimbulkan kematian? Jawabannya enggak, belum pernah dilaporkan. Itu sih. Oke. Oh, terus ini ya komorbid ya, kalau udah 1 tahun ya, 1 tahun. Saya saran usukusi ya. Usukusi ini yang lebih cocok karena juga kita minum dan fungsi di lambung, dia bisa berfungsi di lambung. Itu ini kalau yang cocok ya menurut saya itu. Oke. Ada lagi? Tadi pendapat-pendapat ya. Memang kalau lambung saya juga sarannya lebih banyak utsu daripada yang subarasi ya. Ini kalau thalassemia itu sebenarnya penyakit genetik ya. Jadi nggak bisa dibantu oleh tutsukusi maupun subarasi. Kemudian ini pertanyaan tentang RA ya, rheumatoid arthritis, lebih baik minum subarasi atau perlu ditambah utsu. Ini kan juga karena berkaitan dengan imun ya, penyakit imun. Mungkin sih saran saya ke ini dulu aja ya, ke pemberian subarasi. Ini untuk apa namanya, rheumatoid arthritis. Pertanyaan. Oke, ini mungkin ini pertanyaan general, Dok. Jadi kalau dari saran Dokter Trevino, kalau misalkan untuk pasien umur 30, range 30 sampai 50 tahun ya, maksudnya yang udah bukan anak-anak lagi, hanya untuk menjaga dari komorbid. Maksudnya dia kayaknya udah ada apa? Udah rentan-rentan terkena penyakit-penyakit yang aneh-aneh kan biasa kalau kita udah umur 30 tuh, Dok. Nah, dan lagi di pandemi COVID kayak begini, kira-kira kalau untuk menjaga konsumsi subarasinya berapa dan utsukusinya berapa, Dok? Belum ada penyakit apa-apa nih kita bilang. Belum ada yang kayak, oh saya penderita diabetes, saya penderita hipertensi, enggak. Tapi hanya orang-orang normal yang mungkin sehat, atau mungkin juga karena dia belum medical check up ya, jadi dia nggak tahu dia ada penyakit apa gitu loh, Dok. Oke. Kita ikut dengan saran dari AFC yaitu 2 saset per hari ya. Itu kalau saya bilang untuk maintenance seperti itu cukup. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita nggak anggap sakit. Let's say obesitas. Ya, obesitas itu kadang-kadang kita lupa bahwa itu penyakit. Itu mungkin harusnya lebih, jangan cuma 2 saset ya, terutama SOP subarasi. Bisa 3-4 saset sehari. Kenapa? Karena ada fungsi-fungsi tadi ya untuk mengontrol tekanan darah, mencegah pembekuan darah, mencegah regenerasi sel, termasuk regenerasi
sel-sel pembuluh darah, ya, sehingga peredaran darah lebih baik. Ya, dan juga kita 2 minggu lalu kan belajar bahwa si SOP ini bisa mendorong terbentuknya hormon, ya, hormon yang namanya IGF-1, insulin like growth factor. Nah, insulin like growth factor 1 ini menginduksi di otak, di hipofisis, yang mendorong kemudian pemecahan sel-sel lemak. Jadi kalau misalnya katakan nggak punya apa-apa, kondisi apa-apa, nggak tahu apa-apa juga, punya penyakit, tapi kita obesity misalnya, obesitas, kegemukan, ya saran saya sih lebih lah 3-4 saset sehari, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita hanya mau maintain aja ya 1-2 saset per hari seperti anjuran dari AFC, yang penting konsisten, yang penting konsisten. Bukan sekarang makan banyak terus besok enggak lagi. Ya itu nggak jadi apa-apa. Sama toh kita dengan makan sehari-hari. Kita kan konsisten tiap hari makan. Bukan kita seperti ular ya, makan sehari ini ayam segede itu 1 kilo, udah gitu 14 hari nggak makan. Nggak gitu. Cara tubuh kita tiap hari harus makan. Ya, termasuk nutrisi ini, untuk kita mau melihat ada dampaknya, ya harus makan rutin. Itu aja sih. Oke, lanjut. Oke. Apakah keadaan jantung yang sudah mulai ada anastomose kapiler dengan ditambah subarasi, apakah lebih cepat tumbuhnya? Anjuran berapa saset per hari? Saya kurang paham tuh. Istilahnya apa itu, Dok? Gimana? Keadaan jantung yang sudah mulai ada anastomose kapiler dengan ditambah subarasi, apakah akan lebih cepat tumbuhnya dan anjuran berapa saset per hari? Waduh, kalau ini juga saya agak susah jawabnya ini ya. Ini kondisi penyakit jantungnya apa ini ya? Nggak tahu ya. Saya juga kurang paham tuh. Pertanyaannya kayak begitu. Apa kita next dulu deh? Nanti mungkin kalau ada Mendingan penjelasan. japri aja, ya. Kayak gitu. Kalau untuk pasien stroke diberi suba dan unsu berapa saset, itu apakah harus ada ketentuan umur dan lain-lainnya, Dok? Nggak ada, karena ini bukan suatu obat ya. Ini adalah nutrisi. Nutrisi kan mau makan umur berapa aja boleh. Satu. Terus yang kedua, untuk ini ya, stroke ya tadi ya. Mungkin targetnya itu nomor 1 sih sebenarnya dengan antioksidan yang ada di dalamnya. Tapi target kedua barangkali fungsi recovery yang lain ya, dengan menginduksi interferon insulin like growth factor misalnya, itu juga bisa membantu untuk kita yang stroke itu recover gitu ya, nggak cepat rusak lah otak-otak sel-sel otaknya gitu ya. Kayak itu. Dan kemudian dengan subarasi itu juga memperlancar peredaran darah lain yang mungkin sudah terjadi penyumbatan di bagian otak sehingga nggak terjadi serangan kedua. Oke, gitu Mas. Oke.
Bagaimana proses mata rabun butuh bisa sembuh? Kalau untuk mata, dok, kalau untuk mata, apakah ini mungkin subarasi ya? Karena SOP udah nggak produksi. Subarasi apakah bisa membantu? Tergantung ini juga ya penyakit. Kalau ngomong penyakit ya, kalau ngomong penyakit tergantung penyakitnya. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang harus dioperasi di mata, tapi ada juga penyakit-penyakit yang bisa dibantu oleh pemberian subarasi ini. Terutama yang mungkin berkaitan dengan peredaran darah ya. Dan kalau orang darah tinggi, minum subarasi ini supaya mencegah kerusakan lebih lanjut ya di bola mata, di penglihatannya, di retina. Jadi dalam bola mata kita tuh layar yang paling dalam namanya retina. Orang yang hipertensi dan diabetes cenderung kemungkinan rusaknya tinggi ya. Jadi layarnya itu bisa layar retinanya itu bisa mengalami perdarahan dan sebagainya, sehingga penglihatan akan menurun. Nah, itu tujuannya ke situ dengan subarasi supaya tidak terjadi penyumbatan dan daya penglihatan tidak menurun. Jadi dia bukan ngobatin ya, tapi dia justru mencegah ya supaya nggak terjadi kerusakan lebih banyak lagi di banyak hal, bukan cuma di mata. Salah satunya memang di mata. Oke. Oke, bisa tolong sebelumnya menjelaskan kemudian saya tidak kenal dokter jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mendasar itu menurut menurut saya sih kayaknya flyer-flyer yang setiap hari saya bikin sih kayaknya harusnya udah menjelaskan ya, maksudnya kayak kenapa dari arah mana bisa bisa membantu pemulihan diabetes atau apa segala macam itu semua ada ya, saya ada penjelasannya sih harusnya. Kalau hari ini kita khusus yang spesial-spesial karena kan ada dokternya jadi kita harus tanya yang spesial juga. Kalau yang kayak gitu kayak udah biasa deh udah. Saya sering sering ini kok sering ngejelasin juga by flyer dan lain-lain. Iya, nah, harusnya nanya yang khusus dong, yang cerita comorbid nih. Betul, betul sekali. Tuh nanyanya, kalau saya mau jelasin ke teman saya, gitu. Ah, gimana dong, gitu misalnya kan. Kita beri ide yang baru ya, bukan hanya tentang mengobati ya, tapi justru mencegah. Itu ide baru. Karena kebanyakan selama ini bicaranya penyakit, ya dikasih ini gimana, dosisnya berapa, atau ukurannya berapa, selalu begitu yang paling sering. Kalau dia sakit ini gimana, sakit itu gimana. Nah sekarang ide barunya adalah jangan sakit. Jangan sakit, contohnya yang minggu lalu obesitas, yang sekarang supaya nggak kena Omikron. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mungkin yang masih mau ditanya yang khusus. Oke, kalau sudah tidak ada, artinya semuanya sudah jelas dan saya sudahi saja berarti. Apakah ini sabar, sorry. Ini ada dari Bu Wening mau tanya ya. Wening Forza ini mau nanya langsung, Bu. Oh, mau. Oke. Ini terakhir. Silakan, Bu. Udah saya buka. Ya, Dok. Ya, Ya, saya ini bisa dibilang komorbid kali ya.
Obesitas saya tingkat 2. Saya sekarang sedang konsul ke dokter gizi untuk diet, mengurangi badan. Kalau dari hasil lab, kolesterol saya tinggi, LDL saya di atas 200, triglycerid saya 230, terus saya memang didiagnosa fatty liver, banyak dok. Kalau tensi yang tadi sempat saya nanya juga dok, itu saya memang tensi selalu pakai alat tensi sendiri. Itu saya biasa ngukur itu jam 8 pagi dan jam 8 malam. Kalau pagi itu memang tensi saya normal di 108/70 atau kadang-kadang di 67. Tapi kalau di malam hari itu tensi saya bisa di 153/100, kadang-kadang 135/87, kadang-kadang 128 tapi per 86 juga. Untuk denyut, kadang-kadang denyut saya bisa di 110. Kadang-kadang normal, kadang-kadang rendah. Lalu beberapa hari ini karena saya sering merasa kayak oleng, terus sering merasa berdebar, akhirnya saya cek dengan saturasi. Saya cek saturasi anak saya normal, suami saya normal, tapi kalau di saya, kalau udah sore, menjelang malam biasanya, saturasi saya mencapai di 91, kadang-kadang di 90. Nah, sebenarnya saya sih sudah minum Utsu dan Suba. Sejauh ini saya minum Subarasi pagi. Itu sebelum makan, bangun tidur. Kalau Utsu saya minumnya malam menjelang tidur setelah saya minum obat kolesterol. Biasanya jeda 1 jam saya setelah minum obat kolesterol, saya baru minum Utsu. Kira-kira saya itu konsumsi Utsu Subanya itu masih kurang atau bagaimana ya dok? Terus apa ada tips khusus dari dokter harusnya konsumsinya seperti apa? Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik nih dan data-datanya juga cukup lengkap ya, Ibu. Jadi nomor satu memang jelas ya ada penyakit dasarnya obesitas. Jadi obesitas ini pasti sudah berpengaruh di fatty liver, di dalam pembuluh darah juga pasti sudah ada terjadi penyempitan. Hanya kita nggak tahu pembuluh darah sebelah mana karena memang nggak bisa terdeteksi ya. Kita nggak mungkin juga mencari dengan USG pembuluh darah atau dengan CT scan pembuluh darah mana yang terjadi penyumbatan. Apa artinya? Jadi tekanan darah memang akan naik turun. Ya, cuma memang naik turun nggak akan sampai pindah kategori yang tadinya normal jadi darah tinggi. Ya, jadi kalau tadinya normal sekarang darah tinggi, misalnya malam jadi darah tinggi gitu ya, kategorinya karena sudah mencapai 150, berarti ada sesuatu nih ya. Nah kalau tadi Ibu cerita 150, kan bayangan saya ini jantungnya yang memompanya lebih banyak, apalagi ditambah dengan frekuensinya lebih banyak 110 misalnya, ya. Nah ini kemungkinan ya kenapa tubuh bereaksi seperti itu, mungkin karena oksigenasi kurang ya, tadi karena 90 ya 91% saturasinya, sehingga untuk mengkompensasi kebutuhan oksigen, dejutnya dipercepat. Pompanya mungkin juga diperkuat lagi sehingga malam atau sore itu akan lebih tinggi gitu ya seperti yang Ibu sering laporkan. Hanya memang apa yang menyebabkan saturasi turun ini mesti dicari lagi ya. Mesti cari lagi. Yang pastinya sih sesuatu di saluran napas, tapi itu bukan atau mungkin juga pengaruh dari obesitas barangkali ya dengan jalan nafasnya mungkin nggak lancar, barangkali itu juga ini. Tergantung Ibu ngorok nggak misalnya kalau tidur, gitu ya. Kalau kata suami sih cuma sesekali dok, jarang. Sesekali, jarang. Mungkin nggak masalah di jalan nafas. Oke, tapi mesti dicari sih kenapa ya ininya, apa namanya, saturasi bisa turun. Nah, itu saya mungkin perlu data lagi atau pemeriksaan. Kalau emang mau ketemu juga boleh. Nah, yang penting sih ini itu apa namanya Bu? Sekarang kaitan dengan itu ya Subarasi dan segala macam. Jadi kalau saya berpikir sekarang ini dengan pemberian 2 saset itu seharusnya sudah cukup untuk maintenance ya. Maintenance. Jadi kalau misalnya sekarang Ibu tidak darah tinggi sekarang, tapi kadang-kadang bisa naik gitu ya. Artinya masih cukup dini ya untuk Ibu minum Subarasi sehingga tekanan darahnya bisa dibantu untuk terkontrol. Memang sekali-sekali dia akan naik. Mungkin karena aktivitas sore hari tekanan darahnya akan naik gitu ya. Tapi bawahnya kan masih normal. Jadi dengan pemberian Subarasi 2 saset sehari seperti yang dianjurkan oleh AFC itu akan membuat
maintenance ya, maintenance untuk pembuluh darah dan sebagainya. Sama juga dengan usus-gusi ya. Jadi kalau saya sih selalu mengambil saran karena si orang Jepang yang membuat ini kan juga dia menyarankan, tentu ada idenya, ada pemikirannya kenapa harus 2 saset ya. Jadi kalau saya pikir sih begitu, 2 saset sehari. Apakah cukup atau nggak cukup ya sekarang? Ibu targetnya apa sekarang misalnya? Kalau sore misalnya tensinya tetap nggak naik-naik juga, berarti kan kita lebih banyak disubarasi gitu misalnya. Sekarang sudah minum 2 saset, ya masih seperti itu sore naik. Coba aja naikin 3 atau 4 saset sehari. Ya, 3 atau 4 saset sehari, sore tetap naik nggak? Gitu. Kalau sore juga tetap naik, cari penyebab lain berarti mungkin bukan penyebab di pembuluh darah. Karena subarasi kan kerjanya di pembuluh darah, mencegah pengumpalan, atau subarasi kerjanya di sistem namanya RAA sistemnya ya, renin angiotensin aldosteron. Pokoknya ya itu terlalu kedokteran banget ya. Tapi itu sistem yang ginjal ya, yang berhubungan dengan ACE itu. Nah kalau itu juga nggak respon dengan subarasi, berarti ada penyebab lain. Belum tentu penyebabnya yang di situ. Jadi, tapi kalau respon, berarti ibu harus di 4 saset misalnya, katakan gitu, harus 3 saset gitu ya. Artinya harus lebih banyak cari online. Ya, Misalnya kayak gitu. Kayak artinya gitu. Dok, untuk konsumsinya sendiri sudah benar belum dok? Saya minum subarasi di pagi hari atau harusnya subarasinya malah di sore atau di malam? Ya, udah boleh, betul boleh. Subarasi kan artinya kita bikin aja konstan seperti itu, di pagi ya pagi-pagi terus, kalau malam malam terus. Ini kan sebenarnya lebih banyak ke penyerapan kenapa di pagi hari ya, faktor penyerapannya. Tapi apakah punya efek yang 24 jam kemudian harus nggak seperti itu, cara berpikirnya nggak seperti itu lebih ke penyerapan aja kenapa pagi hari. Lain kalau kita ngomong obat misalnya, obat darah tinggi kita minum pagi hari supaya nanti sore nggak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau subarasi ini bukan obat, ya, subarasi ini makanan, ya, makanan yang memaintain salah satunya adalah tekanan darah kita. Mau minum sore minum pagi ya sama aja, lebih banyak ke proses penyerapannya yang dianggap lebih baik pagi hari. Ya, oke. Makasih dokter. Sama-sama. Thank you, Bu. Ya, sama-sama. Makasih. Terima kasih udah ditanya nih. Enak live begini juga enak loh, nanya live Iya, kayak gini. lagi begini lebih enak nih. Oke, ada lagi kah? Ini Pak Afriza tadi angkat tangannya kayaknya. Coba yang mau bertanya langsung bisa raise hand, jadi saya bisa sambungkan langsung. Raise hand-nya di komputer, jangan di depan kamera. Di komputer bisa nggak di komputer? Oh ini nih, bisa nih mungkin ini. Nih Pak Andri ya, silakan Pak Andri sudah di unmute. Ini tadi Pak Afriza angkat tangan nih di kamera. Pak Afriza. Ya, Dok. Pak Andri. Pak Andri dulu. Oke, Pak Andri silakan. Ya, Dok. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Pak Andri. Ya, ini untuk ibu saya, Dok, usia 82. Kemudian 1 tahun yang lalu sudah konsumsi subarasi 3 kali 1. Oke. Kemudian 3 bulan cek, ini trombosit tinggi nih dok, 1,9 juta. Kemudian tidak ada perubahan setelah 1 bulan. Kemudian dokter darah itu menyetop semua suplemen, ya. Kemudian tetap tidak ada perubahan bulan kedua, tapi subarasi saya kasih tetap 3 kali 1. Kemudian beliau kena stroke dok, dibawa ke PON, dicek karena pengaruh subarasi, karena pengaruh trombosit terlalu tinggi menurut dokter. Akhirnya ya trombosit tinggi dok 1,9.
Nah, akhirnya dirujuk ke dokter spesialis darah ya. Kemudian dokter itu minta supaya diambil sumsum tulang Sumsum belakang. tulang. Cuman Ya. kita sumsum tulang belakang. Cuman kita tidak menyetujui karena sudah usia, kemudian takut efek dan lain-lain. Kemudian kita coba dok dengan subarasi 6 kali sehari selama 1 bulan. Tidak ada perubahan. Akhirnya kita ke dokter lagi, minta alternatif lain selain ngambil sumsum tulang belakang. Akhirnya dokter kasih hidroksiurea dok. Nah, pada saat dikasih hidroksiurea 1 kali sehari, kita tambahkan subarasi 6 kali sehari. Setelah 1 bulan, alhamdulillah turun dok. 1,9 jadi 1,6. Habis itu bulan kedua turun jadi 1,5. Sekarang posisi di bulan kedua 1,5. Nah pertanyaannya gini dok, apa hidroksiurea bulan kedua dokternya ngasih 2 kali, cuman kita nggak mau, kita tetap 1 kali 1 karena kita takut ada yang gagal ginjal. Jadi kita tetap berikan 1 kali 1. Terus subarasi kita turunkan dok, jadi 3 kali 1 sehari. Nah pertanyaannya apakah hidroksiurea 1 kali 1 dari dokter darah dengan subarasi 3 kali 1 apa cukup begitu dok? Oke, terima kasih Pak. Ini menarik ya. Jadi tadinya Bapak kasih subarasi, kemudian sempat di stop, terus terjadi stroke gitu ya Pak ya? Iya, pada waktu proses pemberian itu kita kan coba dengan tidak dengan cara kedokteran, kita coba dengan subarasi gitu 6 kali, ternyata nggak ada perubahan sampai ibu saya kena stroke dok. Nah itu kena stroke-nya kan setelah stop ya, kan katanya tadi sempat di stop dulu ya? Oh enggak, masih konsumsi. Semua suplemen disuruh stop katanya. Semua suplemen stop betul, oke. Cuman nggak ada perubahan juga dok. Tapi subarasi kita kasihkan tetap. Oke. Terus kemudian, nah sebenarnya kata kuncinya di perubahan ini Pak. Jadi perubahan ini sebenarnya apa sih yang disebut perubahan? Kan kalau dibilang fungsi dari subarasi ini mencegah koagulasi, mencegah penggumpalan darah. Jadi bukan fungsinya menekan produksi darah. Lain Pak itu. Jadi kalau produksi darah dari sumsum tulang antara lain adalah trombosit. Itu adalah produksi dari sumsum tulang, komponen darah. Pasti ada sesuatu nih kenapa produksinya besar banget. Cuma memang ya mungkin nggak ditelaah sampai pemeriksaan sumsum tulang ya. Tapi pasti ada sesuatu. Itu produksinya meningkat. Nah, itu membuat risiko memang mudah terjadinya penyumbatan, makanya terjadi stroke. Jadi fungsinya subarasi ini untuk mencegah penyumbatan, Pak. Bukan mencegah bukan menurunkan produksi dari trombosit. Yang saya pelajari itu. Jadi dia mencegah koagulasi itu. Nah, koagulasi itu kebetulan sempat terjadi, mungkin karena produksi terlalu banyak ya. Setelah dikasih hidroksiurea produksi menurun, tapi juga ditambah dengan subarasi itu membuat tidak terjadi kasus baru, serangan baru, tidak terjadi serangan baru lagi. Itu yang sebenarnya yang kalau kita mau bilang perubahan harusnya dilihat dari itu, ya serangan barunya atau seberapa ininya ya, ya serangan baru sih yang paling jelas Pak, karena kan dia mencegah penyumbatan, tapi dia bukan mencegah pembentukan trombosit, bukan di situ kerjanya. Gitu Pak, ya. Mungkin itu yang bisa saya bantu jelaskan Pak. Nah, terus gini dok, apakah subarasinya perlu saya tambah atau sarannya dokter darah itu hidroksiurea 2 kali 1? Saya ikutin, gimana dok? Kalau hidroksiurea ditambah, produksi trombosit yang turun. Halo, ya Pak. Kalau hidroksiurea yang ditambah, halo?
Halo, saya masih bisa dengar suara Ya, kita, Pak. ya. Oke. Aha, Kalau hidroksiurea ya, ya. yang ditambah itu Ya, untuk bisa, menekan, Dok. itu untuk menekan produksi trombosit. Itu untuk menekan produksi trombosit. Oh, Jadi ya nggak ya. apa-apa juga kalau dikasih. Ya, sedangkan subarasi mencegah Aha. tidak terbentuk pembekuan darah. Oh, Ke situ Pak, beda jalan cerita. oh, oke. Jadi kalau hidroksiurea dijadikan 2 kali sehari, enggak. Iya, mestinya nggak masalah Pak, karena kan efeknya yang Halo. kita mau lihat kan efeknya adalah penurunan trombosit. Jadi kalau ditambah juga Iya. nggak apa-apa. Nggak khawatir ini, Dok, gagal ginjal, Dok. Oh, ya itu efek samping dari itu kita mesti tanya di dokter yang periksa juga. Diperiksa nggak fungsi ginjalnya Pak? Dari ini. Oh, ini Dok, karena ibu saya minum air putihnya, itu sekarang itu untuk 1 liter belum bisa, Dok. Paling terakhir itu saya pantau cuma 400 mili, Dok. Itu karena beliau itu ini nggak kuat, Dok. Jadi minumnya sedikit gelindingin. Jadi seperti over air minumnya. Emang dari dulu ibu saya konsumsi air itu nggak bisa banyak, Dok. Tapi kalau kurang minum air ya bisa pengaruh ke ginjal memang. Loh, iya, makanya saya karena kondisi ibu itu nggak bisa minum air putih banyak, terus kita untuk menjaga ginjalnya, hidroksiurea itu karena ada efek samping, karena dia obat, makanya kita pertahankan 1 kali 1. Walaupun dokter darah ngasih 2 kali 1. Cuman kita khawatir akhirnya 1 kali 1. Karena ada teman bapak saya, Dok, pernah itu tinggi, trombosit tinggi, 3 bulan dengan hidroksiurea turun, Dok, beres itu. Tapi bulan keempat gagal ginjal, terus cuci darah, nggak berapa lama selesai, Dok. Oh ya. Ya itu mesti dipantau Pak. Jadi dari pemeriksaan urea dan kreatinin secara rutin untuk kita lebih yakin ada masalah di ginjal apa enggak. Nah memang obatnya obat keras sih hidroksiurea. Kalau saya sih berpikir ya harapannya itu tentu bisa dinetralisasi dengan antioksidan ya yang Bapak minum dari Subarasi, yang Bapak berikan dari Subarasi kan ada antioksidan di dalamnya. Itu harusnya juga bisa membantu menetralisir kerusakan di ginjal oleh obat, seharusnya ya bisa membantu di situ. Untuk kita lebih yakin ya kita emang pantau terus Pak, pantau ininya urea kreatinin kalau memang khawatir. Sebulan sekali kita selalu cek itu, Dok, cek darah itu sama ini fungsi ginjal ya. Iya betul. Nah itu masih dalam batas normal sih, Dok. Iya, kalau sekarang kita naikkan dosis tetap dipantau kan kita bisa tahu akan terpengaruh atau tidak. Tapi harapannya dengan Subarasi kan ada antioksidan juga Pak. Antioksidan ini kan diharapkan juga mengurangi efek samping dari si obat ini. Iya, Dok, Subarasi 3 kali sehari cukup ya, Dok? Iya, sebenarnya kalau mau dibilang cukup nggak cukup, kita kan targetnya nggak terjadi serangan. Itu kan. Kalau selama ini dengan 3 saset aman, 3 saset aja. Ya. Gitu Pak. Oh. Oke, Dok, nggak ada suaranya. Udah, iya. Tadi kalau selama ini 3 saset tidak terjadi serangan, berarti kita tetap bertahan di 3 saset juga, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Saya berpikiran hidroksiurea tetap 1 sambil saya lihat ini terus Subarasi 3 kali 1 saya lihat nih bulan kedua ada penurunan apa enggak si trombositnya, Dok. Saya lebih senang penurunannya pelan daripada drastis, Dok. Ya nggak apa-apa juga Pak. Jadi ini kan juga
ya yang Bapak harapkan kan, jadi nggak apa-apa juga sih kalau emang bisa pelan-pelan juga nggak apa-apa. Umur berapa Bu, Pak ibunya? 82 dok. Nah, Ya. beliau kan 25 tahun yang lalu udah pasang ring jantung satu. Nah, terus 2019 dokter jantung supaya minta pasang 3 ring. Nah, awalnya itu dok. Terus saya kasih Subarasi dok. Nah, alhamdulillah setelah 3 bulan dokter bilang tunda pemasangan ring. Bulan ke-6 tunda. Setelah 1 tahun dokter bilang aman-aman aja jantungnya. Jadi mungkin efek daripada Subarasi itu yang diperbaiki jantungnya dulu dok. Pikiran saya gitu ya. Ya. Jadi cek terakhir bulan kemarin cek dokter jantung bagus, nggak ada masalah jantung. Nah mungkin pikiran saya berarti jantung ibu saya aman dengan Subarasi kan karena sudah setahun konsumsi. Nah sekarang tinggal masalah trombositnya dok. Mungkin gitu ya dok ya? Iya, bisa seperti itu Pak. Dan setiap tadi trombosit itu sebenarnya dari hidroksiurea tadi ya, untuk membantu menurunkan. Tapi ya kalau misalnya Bapak khawatir dari fungsi Subarasi, kita harapkan memaintain supaya tidak terjadi serangan stroke lagi. Itu yang kita berikan. Oh oke. Iya. Terus untuk supaya tidak terjadi serangan ya dok ya? Iya. Bukan menurunkan ini trombosit karena bukan di situ fungsinya. Oh, trombosit itu tuh hidroksiurea itu ya dok ya? Iya betul. Oke. Jadi nggak apa-apa ya dok ya hidroksiurea satu-satu sambil kita pantau tiap bulannya ada perubahan penurunan apa enggak? Gitu ya dok ya? Iya. Ya. Dok boleh satu lagi dok untuk ayah saya. Ayah saya usia 86 dok. Ya. 1 tahun yang lalu beliau kena stroke. Iya. Nah, terus sebelum 4 jam kita bawa ke PON. Selamat dok stroke-nya. Kemudian selama 6 bulan latihan terapi dok, terapi jalan dan lain sebagainya. Oke dok. Nah, Subarasi saya kasih dok sehari 3. Nah, belakangan ini beliau sudah banyak kurang gerak dok, jadi banyak tiduran aja. Terus saya turunkan dok Subarasinya menjadi sehari 1 ya. Setelah 6 bulan dok, saya bawa ke dokter cek darah komplit dok. Gila normal semua dok, normal semua, cuman pipisnya itu keruh, kata dokter kurang minum. Nah, pertanyaannya dok, supaya maintain sehari 1 Subarasi cukup nggak dok? Ya, berarti cukup dong kalau dari ceritanya Bapak. Oh setelah itu diperiksa 6 bulan. Oh iya. Oke. Nggak apa-apa, berarti cukup. Cukup ya? Berarti. Oh oke. Ya. Alhamdulillah dok. Saya pikir ini apa? Tinggal minum aja, katanya tadi minum ya, masalahnya di air. Ya minum jadi ya ini juga belajar minum juga nih. Bapak saya itu target saya sehari 1 liter itu nggak mencapai dok, paling 500 dok. Mungkin dari makanan aja, makanannya berkuah supaya bisa ada cairan lagi. Oh iya dok, iya dok. Makan lunak misalnya, itu juga bisa. Ya, ini makanan saya ganti dengan ini dok, yang itu Jepang itu loh dok, apa? Kayak mie Jepang tuh dok, yang dari porang, yang rendah gula itu loh dok. Ya itu ada tuh mie Jepang itu dari porang terus diolah jadi mie. Itu ya harganya yaitu saya karena nasi saya takut gula, saya ganti sama mie. Ya alhamdulillah pas cek kemarin setelah 6 bulan nggak cek lab semua normal dok. Ya saya sih senang aja dok, cuman pipisnya itu keruh, dokter bilang nah ini kurang cairan aja. Jadi saya coba maintain dengan itu, mungkin dengan sayur ya dok yang berkuah gitu ya dok ya. Iya.
Ya. Atau ya makanan dulu. Baik dok, kalau kayak gitu. bubur kayak gitu. Oh, tambahin ya dok ya. Makanan itu beberapa cairan. Oh ya, baik dokter. Baik Oke. dokter. Thank you Terima Pak kasih Andri. dokter. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama. Makasih. Oke, mungkin itu pertanyaan menutup. Nah, pas ini kita sekarang sudah jam 5, jadi sebelumnya mungkin yang belum dijawab atau mungkin pertanyaan, kan karena kita di sini kan maksudnya seminar ini kan kita rame-rame ya, tadi ada 120 orangan lebih, maksudnya ini biar ini aja, penjelasannya aja, maksudnya yang saya akan bacakan dan yang saya tanyakan, mungkin yang Dr. Tevino juga akan bacakan, kita kalau bisa tuh bukan yang terlalu objektif, bukan terlalu subjektif. Maksudnya kayak mungkin pertanyaannya, ya kalau ini kan kita kasih bonus tadi 2 orang biar interaktif gitu kan, bertanya seputar kondisi kesehatan mereka atau mungkin kerabatnya mereka. Tapi kalau mungkin yang general itu yang akan saya bacain yang general sih, maksudnya yang lebih ke arah kayak mungkin yang dialami oleh lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu loh. Jadi biar lebih bermanfaat juga kan buat teman-teman. Maksudnya kayak saya tanya 1, yang kejawab 5. Udah mantep banget tuh kayak begitu. Nah, tapi bukan berarti yang benar-benar spesifik banget nih, bukan yang nggak dibacain atau gimana. Nah, kita juga ada buka. Biasanya ini Dr. Trevino nih mau ditanya, cuman harus tetap lewat dari staff DFC. Ya dok ya, kayak kemarin itu kan juga ada nih, saya share nomornya staff AFC. Mungkin teman-teman yang mau tanya yang lebih subjektif atau ke apa kayak begitu, yang mungkin saya bukan nggak bisa tanyain sih, ya maksudnya sayang aja waktunya, kita waktu dari jam 3 sampai jam 5, kita 2 jam, ada penjelasan dari dokter, dan ada tanya jawabnya juga. Maksudnya kan sayang kalau misalkan cuman buat tanyain pertanyaan pribadi, pertanyaan-pertanyaan personal gitu loh, karena kita di sini kan rame-rame ya. Maksudnya bukan konsultasi yang, ya kalau konsultasi beda cerita, kalau konsultasi head to head gitu kan, udah dokter harus menjawab mungkin, atau kalau bisa harus menjelaskan sejelas-jelasnya mungkin kondisi Anda. Tapi kan ini kan kita rame-rame, dan ini judulnya ini seminar kesehatan. Karena di semua seminar kesehatan saya pun percaya nggak semua pertanyaan bisa dijawab juga sih. Karena ya kali dari 1.000 orang misalkan yang datang seminar kesehatan, Dr. Trevino jawabin satu-satu. Ya udah nggak jadi dokter lagi, dia besok cuma terima telepon doang, jadi customer service lama-lama kayak begitu. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman semua, dan udah ramein juga, udah bertanya juga, udah hadir juga tuh, thank you banget. Dan thank you juga buat Dr. Trevino ilmunya hari ini, sharingnya hari ini ya dok ya. Sama-sama, terima kasih juga untuk kesempatannya. Siap, oke. Kalau gitu selamat sore semuanya, dan besok Senin tetap ada acara ya, walaupun beberapa mungkin termasuk saya juga ya kan, besok kalau Senin itu malam Imlek kita tetap ada. Saya sambil malam Imlek pokoknya saya tetap nyalain Zoom, teman-teman tenang aja, saya pasti masih ada. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya, selamat sore, thank you dok. Selamat sore semua, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua.